Halo, selamat datang kembali di channel Narawas. Baru saja pelantikan presiden dan wakil presiden selesai digelar, publik langsung dihadapkan pada manuver politik yang mengejutkan. Desakan pemakzulan terhadap wakil presiden Gibran Rakabuming Raka. Ya, sesuatu yang dulu mungkin hanya jadi obrolan warung kopi, sekarang berubah jadi headline nasional. Forum Purnawirawan TNI bersama sejumlah elemen masyarakat sipil mendeklarasikan sikap tidak puas terhadap proses pencalonan Gibran yang dianggap menabrak etika dan konstitusi. Nama-nama besar seperti Tri Sutrisno hingga Letjen Purnawirawan Soeharto ikut bersuara lantang, meminta MPR mempertimbangkan pemakzulan Gibran. Gerakan ini bermula dari kontroversi putusan Mahkamah Konstitusi soal batas usia Capres-Cawapres, yang membuka jalan bagi Gibran untuk maju karena pernah menjabat kepala daerah. Masalahnya, Ketua MK kala itu adalah Anwar Usman, yang merupakan paman kandung Gibran sendiri. Putusan itu memang disahkan, tapi tak lama kemudian Anwar dinyatakan bersalah karena melanggar etik berat oleh Majelis Kehormatan MK. Dari sinilah krisis kepercayaan bermula, banyak yang menyebut putusan itu cacat etik, syarat konflik kepentingan, bahkan dianggap sebagai celah kekuasaan yang dirancang rapi. Secara hukum, pemakzulan memang diatur dalam UUD 1945 pasal 7A, tapi hanya untuk kasus pelanggaran berat seperti pengkhianatan negara, suap, atau perbuatan tercela yang jelas bisa dibuktikan. Sampai hari ini, belum ada bukti hukum yang bisa menjerat Gibran setelah ia resmi menjabat. Artinya, secara legal, desakan ini belum punya landasan kuat, dan lebih terasa sebagai tekanan politik ketimbang langkah konstitusional. Forum Purnawirawan menyampaikan 8 poin tuntutan, salah satunya adalah mendesak agar MK dibenahi dan posisi Wapres Gibran ditinjau ulang. Mereka menegaskan bahwa ini bukan soal kebencian personal, melainkan demi menjaga marwah konstitusi. Namun, sejumlah elit politik menanggapi sinis. Golkar, Gerindra, hingga Nasdem menyebut ini cuma pelampiasan karena kalah dalam Pilpres. Luhut Binsar Panjaitan bahkan menyebutnya sebagai hal kampungan yang tak layak ditanggapi serius. Sementara itu, Gibran sendiri memilih irit bicara. Ia justru aktif membangun kanal komunikasi publik bernama Lapor Mas Wapres yang memungkinkan rakyat menyampaikan keluhan langsung lewat WhatsApp dan media sosial. Beberapa aduan bahkan sudah ditindaklanjuti kementerian. Ini bisa dibaca sebagai sinyal bahwa Gibran ingin menunjukkan bahwa ia bekerja, bukan sekadar numpang nama. Di sisi lain, pakar seperti Ferry Amsari dan Refli Harun menyatakan bahwa meskipun secara teori impeachment bisa dilakukan, jika tidak didukung bukti pelanggaran hukum yang nyata, maka proses ini hanya akan menjadi sandiwara politik yang melelahkan dan kontraproduktif. Publik bisa makin apatis jika elit politik hanya terus saling jegal tanpa hasil konkret. Hingga kini, belum ada satupun fraksi DPR yang menyatakan dukungan terhadap pemakzulan, dan MPR pun belum menerima dokumen resmi apapun. Jadi, secara hukum dan politik, langkah ini belum punya taring. Tapi di dunia politik Indonesia, persepsi bisa lebih berbahaya daripada kenyataan. Isu tetap bergulir karena publik merasa perlu bicara. Maka, sekarang pertanyaannya kita kembalikan ke kamu. Apakah gerakan ini bentuk perlawanan moral terhadap dinasti politik yang dianggap makin nyata? Atau hanya drama elit yang belum selesai sejak hasil Pilpres diumumkan? Tulis pendapatmu di kolom komentar, karena demokrasi bukan hanya soal kekuasaan, tapi tentang siapa yang masih peduli dan bersuara. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa untuk like dan subscribe agar tidak ketinggalan informasi menarik lainnya dari channel ini. Sampai jumpa di video berikutnya.